Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik semua. Berjumpa kembali kita dalam perkuliahan pencemaran, pengendalian lingkungan, dan limbah industri. Untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-11 ya, yaitu mengenai pencemaran limbah cair. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pencemaran tanah, kemudian bioteknologi lingkungan dan produksi besi. Nah, itu adalah poin-poin dalam aspek pengendalian lingkungan ya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai pencemaran limbah cair. Nah, untuk materi ini mungkin sudah pernah juga ya dibahas dalam mata kuliah dasar Kesling, kemudian juga mata kuliah peminatan ketiga Kesling lainnya. Nah, jadi sifatnya kita di sini adalah untuk mengulang-ulang kembali ya, untuk mendudukkan konsep agar kalian lebih paham, lebih lebih mengerti mengenai permasalahan pencemaran ini. Nah, jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu mengenai pencemaran limbah cair. Nah, sesuai yang terlihat di gambar, apa ini? Nah, jadi ini adalah pipa-pipa ya, pipa-pipa buangan dari pabrik ya, jadi yang berkontribusi besar dalam menimbulkan pencemaran di perairan itu memang ya dari pabrik ya, pabrik yang tidak memperhatikan aspek pengolahan limbahnya. Nah, jadi terlihat di sini warna limbah yang dihasilkan itu sudah sangat tidak sama lagi dengan warna air. Nah, ini contoh-contoh ya gambar uh, pembuangan limbah dari kemungkinan dari industri ya. Nah, jadi warna air limbahnya itu warnanya hijau ya, udah pekat nih kepekatannya dibandingkan dengan air bersih ya, bersih yang warnanya bening ya itu. Dan juga ini dibuang langsung ke badan air atau ke sungai gitu ya, berapa kubik ini limbah yang dibuang ke sungai setiap harinya ya, apalagi kalau masyarakat juga menggunakan sungai ini untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, dan juga perlu diperhatikan adalah sumur yang ada di sekitar pabrik ini. Mungkin ada sumur di kiri kanan sungai, ya kan? Masyarakat menggunakan sumur tadi. Nah, itu akan berbahaya sekali karena digunakan untuk air minum, gitu ya. Nah, lihat nih pipanya itu mengeluarkan limbah yang sudah berwarna hitam, ya, dan dibuang begitu saja ke sungai atau ke badan air. Nah, mungkin di sini pernah nggak lihat nih di sumber uh, buangan dari pabrik ataupun dari rumah tangga ya, yang warnanya sudah seperti ini. Nah, itu banyaknya di kota-kota besar ya kan, di Jakarta, kemudian di Jawa itu banyak kali ya pabrik atau industri yang ya mereka sudah punya instalasi, udah punya IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Cuman ya mungkin saja itu hanya sekedar memenuhi aspek penilaian audit saja ya kan, tapi ternyata masih uh, banyak kerusakan-kerusakan yang ada, tidak dipelihara, tidak ada pemeliharaan sehingga tidak berfungsi dengan maksimal untuk mengolah limbah cairnya. Nah, kemudian ini juga nih, ini adalah minyak kali ya. Nah, mungkin pernah melihat nih minyak kalau dalam air seperti apa, ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini tentu akan merusak ekosistem yang ada di perairan dan juga tidak bisa digunakan lagi untuk kebutuhan kita sehari-hari.
Nah, merusak mikroorganisme, kemudian juga merusak tumbuhan, hewan yang ada di dalam uh, perairan ini. Nah, jadi dari pendahuluan ya, pencemaran lingkungan itu berarti masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, seperti tadi. Jadi, eh, lingkungan hidup ya seperti sungai. Nah, kemudian sungai tersebut masuk nih limbah ya atau sengaja dimasukkan dengan limbah ke dalam perairan tadi sehingga kualitas air tadi menurun. Ya, yang awalnya mungkin air sungainya udah bisa digunakan untuk perikanan atau irigasi untuk perkebunan, tapi karena limbah sudah masuk ke dalam sungai tersebut, sehingga kualitasnya menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, gimana sih maksudnya peruntukan lingkungan hidup ini? Jadi kita bahas ya. Nah, jadi demikian pula dengan lingkungan air yang dapat tercemar karena masuk atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat yang membahayakan bagi kesehatan. Jadi masuk limbah tadi, zat-zat yang membahayakan yang masuk ke dalam perairan atau lingkungan air itu akan dapat merusak lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Nah, air dikatakan tercemar apabila kualitasnya itu turun sampai ke tingkat yang membahayakan, sehingga air tadi tidak bisa digunakan sesuai dengan peruntukan. Nah, ini berdasarkan PP nomor 82 tahun 2001 tentang pengendalian pencemaran lingkungan. Nah, air sebagai sumber kehidupan. Jadi, di permukaan bumi kita ini, itu sekitar 71% itu adalah air. Ya, jadi kalau kita lihat nih, uh, peta ataupun globe itu, nah pasti yang banyak itu kita lihat adalah warna biru-biru atau itu adalah air. Ya, memang 97%-nya itu adalah air asin atau laut. 3%-nya adalah air tawar. Dan dari 3% tadi, 87%-nya itu adalah air bawah tanah dan 13% adalah air permukaan. Permukaan itu seperti air sungai, air danau. Ya. Nah, air ini digunakan untuk kepentingan seperti domestik atau rumah tangga, kemudian juga industri, kemudian juga pertanian, nah kemudian juga rekreasi, dan juga untuk keselamatan. Nah, selain itu dalam tubuh kita itu juga membutuhkan air ya. 70% dari berat badan manusia itu adalah air. Jadi tubuh kita ini 70%-nya adalah air. Ya, jadi misalnya beratnya itu 50 kilo. Nah, jadi 70% dari 50 itu adalah air sebenarnya. Ya. Jadi apa sih manfaat air bagi tubuh kita? Nah, pertama untuk penyerapan oksigen di alveoli, kemudian mengatur suhu badan. Ya, kalau kita puasa itu kan kekurangan air itu ya. Nah, pasti suhu badan kita akan lebih panas dari biasanya, hangat dari biasanya. Kemudian karena kekurangan air ya. Kemudian juga darah. Nah, jadi kalau kita kekurangan air, darah kita juga akan mengental ya. Dan juga untuk pencernaan, ginjal, dan usus. Nah, kemudian kalau terjadi perubahan sekitar 10% dari kandungan air di dalam tubuh, nah itu akan muncullah masalah kesehatan. Ya bisa dehidrasi, kemudian juga kekentalan darah, terganggunya pencernaan, terganggunya penyaringan filtrasi di ginjal, dan juga usus, ya, terganggunya penyerapan oksigen di alveoli, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau perubahannya sudah sampai 20% ya kandungan air tadi, nah ini akan bisa menimbulkan kematian. Jadi makanya kalau orang sudah dehidrasi parah itu bisa
bisa meninggal ya. Apalagi anak-anak yang bayi ya yang sering diare, tidak diobati segera ya karena dia dehidrasi berat itu bisa cepat ya menimbulkan kematiannya. Nah, ini untuk penggunaan air. Penggunaan air di berbagai negara ya. Yang warna biru adalah domestik, warna merah industri, dan warna orange itu pertanian. Ya, memang rata-rata air itu banyak digunakan untuk pertanian ya. Di dunia tuh sekitar 70% itu penggunaannya untuk pertanian. Kemudian baru untuk industri sekitar 20% dan domestik itu sekitar 10%. Dan yang banyak menggunakan air itu untuk pertanian adalah Afrika, kemudian Asia, dan Amerika Selatan. Dan juga ada Amerika Utara, Eropa, dan terakhir Eropa ya. Eropa itu banyak menggunakan air untuk industri. Nah, ini tadi yang saya katakan peruntukan air ya, atau klasifikasi dan kriteria mutu air. Nah, jadi air itu juga ada peruntukannya berdasarkan kelas-kelasnya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Untuk kelas 1, itu adalah air yang peruntukannya untuk air minum. Ini air baku maksudnya ya. Nah, jadi air yang peruntukannya untuk air baku, air minum, dan atau peruntukan lain yang sama dengan kegunaan tersebut. Nah, itu kelas 1. Kemudian, itu kelas 2, itu adalah air yang diperuntukkan untuk prasarana atau sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan untuk peruntukan lain yang sama dengan kegunaan tersebut. Nah, jadi ya gunanya misalnya untuk apa sih? Prasarana rekreasi air ya, water park misalnya. Nah, kemudian juga kolam renang misalnya ya. Kemudian juga untuk pembudidayaan ikan air tawar ya, perairan, untuk perikanan, kemudian juga untuk peternakan, untuk kebutuhan air minum si hewan ternaknya, kemudian juga air untuk mengairi pertanaman, irigasi pada sawah atau perkebunan ya, atau peruntukan lainnya yang sama dengan kegunaan itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kelas 3, yaitu air yang peruntukannya untuk pembudidayaan ikan air tawar. Nah, untuk kelas 3 ini, yaitu air yang diperuntukkannya untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, dan air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang sama kegunaannya dengan kegunaan tersebut ya. Nah, jadi perbedaannya dengan kelas 2, kelas 2 itu termasuk prasarana dan sarana rekreasi air. Sedangkan untuk kelas 3 itu airnya tidak bisa lagi digunakan untuk kegiatan prasarana atau sarana rekreasi air ya. Jadi di bawah itu baru bisa digunakan, tapi tidak bisa digunakan untuk rekreasi air. Nah, untuk kelas 4 adalah air yang peruntukannya untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang sama dengan kegunaan tersebut. Nah, jadi hanya untuk mengairi pertanaman saja ya. Kalau untuk pembudidayaan ikan air tawar, perikanan, peternakan, itu tidak bisa lagi digunakan. Ya. Kelas 4 hanya untuk mengairi pertanaman saja. Nah, jadi di kelas inilah ketika limbah ya masuk ke dalam sungai ataupun ke dalam danau atau ke sumber air ya. Nah, dari konsep pencemaran lingkungan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa misalnya yang pertama itu suatu waduk atau suatu telaga ya, mungkin airnya itu bisa
digunakan untuk kebutuhan air baku, air minum. Tapi karena sudah tercemar oleh air limbah, nah tidak bisa lagi digunakan untuk peruntukan air minum ya. Menurunlah kelasnya menjadi kelas 2 hanya untuk prasarana, sarana rekreasi air, budidaya ikan air tawar dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ini juga limbahnya sudah semakin meningkat nih kadarnya ya. Kualitasnya sudah menurun. Nah, dari mana kita tahu kualitasnya menurun? Itu dari segi kita bisa melihat melalui parameter fisika, kimia, dan biologinya. Ya, jadi untuk menentukan kualitas air itu kita bisa memeriksa secara fisik ya, kemudian melihat ya dari segi pH-nya berapa, kemudian segi TSS-nya atau total suspend solidnya berapa kadarnya. Nah, itu dibandingkan dengan baku mutu. Gitu juga dengan parameter kimia, BOD, COD-nya berapa, ya, kadar oksigennya berapa, apakah masih di bawah ambang mutu, apakah masih cocok untuk kelas 1, atau cocoknya untuk kelas 2, kelas 3, atau kelas 4, gitu ya, kira-kira konsepnya. Nah, status mutu air, kondisi cemar apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air. Sedangkan kondisi baik apabila mutu air memenuhi baku mutu air. Ya. Nah, ini tadi pencemaran air dikatakan tercemar apabila komposisinya berubah dari keadaan semula atau keadaan di mana air menjadi kurang sesuai untuk digunakan oleh manusia atau hewan. Jadi, terjadi perubahan nih dari segi fisika, kimia, ataupun biologi. Ya, dari segi fisik tadi ya, udah mulai keruh, penampakannya nggak sebening air jernih biasanya, udah berbau misalnya, kemudian udah berwarna, kemudian panas, ya, kemudian juga mungkin pH-nya sudah tidak netral lagi. Kemudian dari segi kimia, tadi COD, BOD, ataupun logam, ya kan, ada logam berat di dalamnya. Nah, itu tentu sudah berubah dia komposisinya. Atau biologi dari segi bakterinya, mikroba yang terkandung di dalam airnya sudah semakin banyak terjadi perubahan. Nah, bahan-bahan asing yang terdapat di dalam air dapat menyebabkan gangguan atau menjadikan air berbahaya terhadap kesehatan manusia, keselamatan, dan kebajikan, atau juga menimbulkan bahaya bagi domestik, komersil, industri, pertanian, rekreasi, peternakan, hewan, dan juga kepada kehidupan air. Nah, ini tadi ya definisi pencemaran limbah cair, masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh karena kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan perairan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, sebelumnya mungkin bisa digunakan untuk budidaya air tanaman gitu ya, atau budidaya ikan tawar tadi ya, perikanan atau peternakan. Tapi karena sudah tercemar, nggak bisa lagi digunakan untuk kebutuhan perikanan. Nah, menurun jadinya peruntukannya hanya untuk kelas 4. Itu bisanya untuk irigasi misalnya ya. Nah, parameter terjadinya pencemaran air, pencemaran dapat terjadi secara tidak sengaja, akibat ataupun sengaja dari pembuangan limbah ya. Bisa dari perumahan, industri, pertanian, dan peternakan. Nah, ini jenis-jenis pencemaran air. Bisa dari pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik, sampah organik, dan juga fosfat hasil pembusukan yang terakumulasi. Ya, bisa dari misalnya pembusukan sampah. Ya, nah terakumulasi lah dia dan menyebabkan eutrofikasi. Nah, ini istilah-istilah dalam pencemaran, silakan dibaca saja apa itu beban pencemaran, daya tampung beban pencemaran, air limbah, dan baku mutu air limbah. Nah, sekarang kita masuk ke parameter pencemaran air. Nah, yang pertama adalah parameter kimia. Yang pertama itu kita mengenal istilah DO atau dissolved oksigen. Apa itu DO? Yaitu oksigen yang terlarut.
ya di dalam air. Jadi oksigen yang ada dalam air itu namanya DO atau dissolved oxygen. Dia berasal dari udara dan hasil proses fotosintesis tumbuhan air. Jadi oksigen di udara itu bisa masuk ke dalam, bisa penetrasi ke dalam air ya. Nah, oksigen tentunya diperlukan oleh semua makhluk hidup seperti ikan, udang, kerang, dan hewan lainnya, termasuk juga mikroorganisme seperti bakteri yang ada di dalam air. Nah, jadi agar ikan dapat hidup, air harus mengandung oksigen paling sedikit 5 mg per liter ya, atau 5 ppm. Nah, apabila kadar oksigen kurang dari 5 ppm, maka ikan akan mati, namun bakteri yang kebutuhannya oksigennya terlalu lebih rendah bisa berkembang. Kemudian yang kedua ada namanya biochemical oxygen demand ya, yaitu ini adalah suatu analisa empiris ya, BOD itu yang mencoba mendekati secara global proses mikrobiologis yang terjadi dalam air. Jadi BOD ini diukur dapat diketahui angkanya setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Ya, jadi untuk melihat kebutuhan oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam melakukan degradasi terhadap bahan-bahan organik yang ada di air limbah tersebut. Jadi berapa kebutuhan oksigen yang dibutuhkan oleh si mikroorganisme tadi untuk memecah air limbah atau bahan-bahan organik di air limbah tersebut. Nah, jadi dengan tes BOD kita akan mengetahui berapa sih kebutuhan oksigen yang ditunjukkan, yang dibutuhkan oleh bakteri untuk reaksi oksidasi atau reaksi degradasi oleh bakteri ini. Jadi kesimpulannya makin banyak bahan organik dalam air, tentunya angka BOD-nya akan tinggi, sedangkan DO-nya akan makin rendah, ya. Nah, jadi air yang kotor itu, air limbah itu cenderung BOD-nya menunjukkan angka yang tinggi, ya, dan DO-nya tentunya oksigennya akan rendah di dalam air limbah. Nah, air yang bersih itu BOD-nya pasti kurang dari 1 mg per liter. Nah, jadi kalau sudah di atas 4 ppm, itu airnya dikatakan tercemar. Selanjutnya yang ketiga adalah COD atau chemical oxygen demand. Nah, ini juga sedikit berbeda ya dengan BOD. Kalau COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk mengoksidasi zat-zat organis, di mana intinya adalah pengoksidasinya itu adalah K2, Cr2, O7 ya, yang digunakan sebagai sumber oksigen. Nah, ini aja bedanya pengoksidasinya dengan secara kimia, atau istilahnya itu adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik secara kimia. Nah, pengujian COD pada air limbah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan BOD. Itu sanggup menguji air limbah industri yang beracun yang tidak dapat diuji dengan BOD, karena bakteri akan mati dan waktu pengujiannya lebih singkat, yaitu kurang lebih hanya 3 jam kalau COD. Kalau BOD itu butuh waktu 5 hari. Selanjutnya adalah 4 TSS atau Total Suspended Solid, yaitu ini untuk melihat ya jumlah zat padat terlarut yang ada di dalam air. Ya. Nah, jadi ini adalah indikatornya apabila air dicemari oleh limbah yang berasal dari industri, pertambangan, dan pertanian, tentunya kandungan zat padatnya akan meningkat. Nah, jumlah zat padat terlarut ini dapat digunakan sebagai indikator terjadinya pencemaran air. Nah, kemudian yang kelima adalah pH. pH itu adalah derajat keasaman suatu zat. Normalnya pH itu adalah 6-8, ya. Nah, kalau di luar itu bisa asam, bisa basa. Nah, kemudian yang keenam adalah total organik karbon, total karbon, dan inorganik karbon. Di jumlah karbon yang terikat dalam suatu senyawa organik dan sering digunakan sebagai indikator tidak spesifik dari kualitas air. Nah, kemudian juga ada parameter logam ya. Banyak sekali logam yang berbahaya
ya apabila terdapat di dalam air dan apabila juga tidak sengaja dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan. Ya, nah, ini logam berat apalagi ya, contohnya seperti merkuri, arsen, kadmium, timbal, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah parameter fisik. Ya, fisik itu yang bisa kita lihat ya. Nah, contohnya ya, seperti padatan, kekeruhan, bau, temperatur, daya hantar listrik, dan warna. Nah, padatan terdiri dari bahan padat, organik maupun anorganik yang larut, mengendap, maupun tersuspensi. Nah, kekeruhan kita juga bisa melihat ya, berapa tingkat kekeruhan. Bau juga bisa kita bau langsung, apakah itu keluar bau yang tidak enak. Ini ya, kalau air putih, air bening kan nggak ada mengeluarkan bau ya. Kalau air limbah tentunya pasti ada uh, kandungan atau bau yang menyengat yang akan muncul. Kemudian temperaturnya juga air limbah itu lebih panas daripada air biasanya. Warnanya juga keruh, daya hantar listriknya juga tinggi. Nah, selanjutnya adalah parameter biologi. Jadi, parameter biologi ini meliputi ada atau tidaknya pencemaran secara biologi, biasanya berupa mikroorganisme. Contohnya yaitu bakteri coli, virus, bentos, plankton. Ya, jenis-jenis mikroorganisme di air yang tercemar itu seperti Escherichia coli, E. coli, Entamoeba coli, dan Salmonella typhosa yang biasanya merupakan indikator suatu air itu tercemar atau tidaknya. Nah, ini adalah kriteria mutu air berdasarkan kelasnya dan juga dilihat dari parameternya ya. Ada ini berdasarkan PP nomor 82 tahun 2001 tentang pengendalian pencemaran lingkungan ya. Nah, untuk fisiknya temperatur ya kita lihat di sini untuk kelasnya berdasarkan kelasnya 1 2 3 dan 4 ya. Temperatur itu deviasi 3 derajat Celcius ya. 2 juga 3 juga. Jadi maksudnya itu deviasi itu penyimpangan ya. Jadi bisa ditolerir sekitar 3 derajat Celcius. Normalnya temperatur di air itu 26 sampai 27 derajat Celcius. Nah, kemudian di residu terlarut 1000 mg per liter. Residu tersuspensi 50 mg per liter untuk kelas 1. Ya, ini ya kelas 1. Nah, untuk kimia anorganik pH ya. Nah, jadi ditolerir itu 6 sampai 9. Kemudian untuk BOD nih, ini kelihatan bedanya ya. Per kelas itu adalah BOD. Untuk kelas 1 itu batas baku mutunya adalah 2 mg per liter. Kemudian kalau di atas itu berarti sudah turun kualitas airnya ya. Kalau seandainya kita melakukan pengukuran BOD dan ternyata hasilnya BOD-nya 3, berarti itu adalah kelas 2 airnya merupakan peruntukan untuk kelas 2. Jadi kalau hasil pengukurannya sudah 6, berarti untuk kelas 3 ya. Untuk tidak bisa lagi digunakan untuk rekreasi air. Kemudian kalau sudah 12, berarti hanya bisa digunakan sebagai kelas 4 atau untuk pengairan irigasi tanaman ya. Tidak bisa lagi digunakan untuk peternakan dan perikanan. Itu juga dengan COD-nya. Ini seperti itu cara melihatnya ya. Baku mutunya. Kalau hasilnya 10 berarti bisa digunakan untuk kelas 1. Kemudian di atas itu berarti tidak bisa digunakan untuk kelas 1. DO nih, DO6 ya, berarti kandungan oksigennya tinggi. DO4 menurun, 3 menurun, dan 0. Nah, jadi di kelas 4 itu DO-nya, oksigennya itu benar-benar tidak ada lagi, makanya tidak bisa digunakan untuk perikanan dan peternakan. Dan ini masih banyak contoh-contoh bahan-bahan parameter kimia lainnya ya. Nah, ini ada arsen, kemudian ada kadmium, tembaga, besi, timbal. Nah, mikrobiologi, nah ini aspek biologinya bisa dilihat fekal koliform atau total koliformnya ya.
Nah, kemudian dampak air limbah atau pencemaran air limbah terhadap kesehatan itu ada 2 kategori utama ya. Pertama adalah agen biologi. Jadi aspek biologi tadi dapat mempengaruhi manusia melalui ya terminum lah air tercemar tadi terminum karena kita misalnya menggunakan air sumur ya dan tidak dimasak secara sempurna, mendidih sempurna. Nah, bisa menimbulkan penyakit. Minimalnya itu diare. Kemudian sentuhan, nah, air tercemarnya tersentuh, mungkin anak-anak sering main-main di sungai, ya kemudian tidak cuci tangan lagi, mau makan, nah itu bisa tercemar. Kemudian secara tidak langsung melalui vektor, baik itu serangga, bakteria, virus, parasit, dan lain-lain. Lalat misalnya yang mungkin dia eh, tak sengaja nempel di air limbah ya kan, nah kemudian dia masuk ke rumah dan mencemari makanan kita. Nah, itu juga bisa berdampak secara tidak langsung. Nah, kemudian yang kedua adalah pencemaran kimia dan radioaktif ya yang terkandung di air limbah. Dapat berasal dari nitrat, fluoride, arsenik, merkuri, dan lead atau timbal. Nah, akibat buruknya ini, nitrat misalnya kalau besar dari 5 mg per liter dapat menyebabkan metahemoglobinemia atau pada anak-anak. Kemudian fluoride yang kecil dari 0,5 berpengaruh terhadap gigi, sangat tinggi. Kemudian arsenik bisa keracunan dan selenium bisa menimbulkan selenosis. Timbal juga ya, merkuri itu juga cukup berdampak buruk terhadap manusia, masyarakat, bisa menimbulkan permasalahan cacat bawaan, kemudian bisa menimbulkan uh, keguguran kandungan bagi ibu hamil, kemudian juga bisa berpengaruh terhadap uh, kecerdasan pada anak ya dan lain-lain. Nah, apa sih upaya pengendalian pencemaran air? Kita lihat ya dari segi masyarakat, pemerintah dan pabrik industri. Nah, masyarakat harusnya menjaga sumber daya air, kemudian sanitasi yang benar dan bersih, ya, cara penggunaan pestisida yang tepat, ya, jangan terlalu banyak menggunakan pestisida bagi petani, ya. Nah, sehingga kalau penggunaan pestisida yang terlalu berlebihan tentu akan menimbulkan dampak kepada lingkungan, ya kan, baik itu kepada tanah maupun kepada perairan. Nah, septic tank yang baik yang tidak mencemari lingkungan, kemudian tidak mencemari air sumur, dan pengolahan limbah rumah tangga yang tepat, dan juga pengolahan sampah rumah tangga. Nah, kemudian juga bagi pemerintah, apa yang dapat dilakukan dari segi administrasi, itu perlu adanya kebijakan tentang lingkungan hidup, ya, terutama untuk pengendalian pencemaran air limbah, dan juga program-program pengendalian pencemaran air, seperti adanya program pengendalian pencemaran lingkungan hidup, program konservasi lingkungan, AMDAL, penetapan baku mutu air limbah, program kali bersih, proper, superkasi, dan super kelola. Nah, bagi pabrik atau industri, nah penempatan jauh dari sungai atau pemukiman. Jadi kalau mau bikin industri, nah kalau bisa jauh dari sungai ataupun pemukiman. Kalaupun dekat dengan sungai, nah itu harus dipertimbangkan untuk dapat mengolah air limbahnya itu dengan maksimal sehingga tidak menimbulkan pencemaran bagi sungai atau perairan ya. Nah, tapi kenyataannya banyak pabrik atau industri itu membuang limbahnya itu tidak dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat gambar di awal tadi ya, air limbahnya keruh, hitam, ya, dan langsung dibuang ke sungai. Kemudian juga untuk pemukiman, nah jauh dari pemukiman ini juga banyak kasusnya. Sebenarnya di awal industri ini sudah membangun jauh dari pemukiman, namun masyarakat sekitar ialah yang mendekat ya karena mau mencari keuntungan ataupun perekonomian di sekitar pabrik ya kan. Akhirnya banyaklah rumah-rumah yang dibangun di sekitar pabrik. Padahal pabriknya udah bangun jauh-jauh dari pemukiman, tapi masyarakatnya yang mendekat dengan alasan ekonomi. Nah, kemudian yang kedua pengelolaan limbah industri ya, harus dikelola dari awal dengan tadi memperhatikan
pertemuan kita sebelumnya ya, memperhatikan produksi bersih. Itu sangat penting sekali ya untuk meminimalisir terjadinya limbah industri yang cukup banyak. Kemudian juga memperhatikan instalasi pengolahan air limbah untuk limbah cair ya, pengolahan limbah cair tuh. Kemudian pembuangan air limbah harus jauh dari pemukiman penduduk dan tidak membuang air limbah ke laut. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan di-download ya peraturan pemerintah ini nomor 81 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Nah, untuk materi ini mungkin sekian dari saya ya, materi pencemaran limbah cair. Mohon maaf jika ada yang kurang atau adanya kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.